Berarti nga danga dong beda dana kisuna teh. Sampai jangan dong. Itu benar tutup sekolah. Oh lo, Iya. kami pe tiga Siluba tahun. siluba bang purba sada sekolah do iso. Iya. Oh. Inilah desa Bangun Purba, yang saat ini warganya hanyalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Desa Bangun Purba berada di Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini terletak di atas sebuah perbukitan kecil yang tidak jauh dari Danau Toba. Seiring dengan perkembangan zaman, desa yang dulunya ramai kini telah menjadi sepi. Hampir semua warga di sini adalah orang-orang yang sudah tua dan tidak lagi produktif. Bahkan sekolah yang dulunya ada di desa ini saat ini sudah ditutup dengan alasan tidak ada lagi warga yang memiliki anak untuk bersekolah. Selamat jumpa kembali teman-teman, sahabat Daniel Bona. Di video kali ini seperti biasa kita akan menelusuri desa-desa yang mungkin akan menarik jika Anda tonton. Sudah pasti tentunya ya. Nah, hari ini saya ada di Dusun 2, Nagori Purba, Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Ingin membawa teman-teman semua mengunjungi huta atau kampung Bangun Purba. Nah, nih. Bangun Purba. Ini salah satu kampung yang boleh dikatakan sudah tua di Haranggaol ini. Kampungnya Marga Purba Pak. Ya, kalau kita jalan nanti dari sini itu kurang lebih 100 meter kita sampai di kampungnya. Sangat unik. Jadi kampungnya itu bertangga-tangga punden berundak, kemudian banyak rumah di sana. Dan yang paling menarik teman-teman, ini kampungnya para pejabat-pejabat yang terkenal di Simalungun, seperti Raja Min Purba. Ya, kita akan melihat ke dalam. Dan sedikit info untuk lokasi. Jalan itu menuju ke Perapat dan jalan ini menuju ke Haranggaol. Kita langsung caw ke dalam, guys. Kita langsung caw ke dalam. Saat ini kita lagi di Bangun Purba di Kecamatan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. Kampung tua dengan rumah-rumah zaman dahulu. Kendaraan kita hanya bisa sampai di sini, teman-teman. Jadi kita tadi masuk lewat sana, lewat situ jalan itu. Nah, untuk pemukimannya lebih banyak di atas sana, tapi tidak bisa masuk kendaraan. Hanya jalan seperti ini. Kita jalan kaki aja, masih banyak rumah-rumah di atas sana. Akan kita lihat. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman yang penasaran. Kampung ini sudah Kecamatan Haranggaol. Sudah kurang lebih ke pusat kota Haranggaol ini sekitar 2 km. Kalau kita turun ke sana, nanti 100 meter ada jalan lintas yang bisa menghubungkan kita ke Haranggaol. Nah, di sini keunikan kampung ini seperti biasa. Ayo kita jalan dulu. Masih banyak rumah-rumah tradisional. Sudah ada juga rumah-rumah modern. Jadi hanya jalan seperti ini. Mungkin mereka bisa masukkan kendaraan ke atas, tapi saya lebih suka jalan kaki saja. Wow. Indah, guys. Di atasnya seperti ini, teman-teman.
Ini alat untuk menumbuk-numbuk padi zaman dahulu, gilingan. Betul-betul nuansanya itu nuansa zaman dahulu sekali. Walau sudah ada beberapa rumah yang modern seperti ini, tapi karena dari susunan batu-batu pondasi rumah ini membuat tempat ini seperti kita kembali ke ratusan tahun silam. Tidak terlalu jauh juga dari Danau Toba. Dan ini sepertinya batu-batu peninggalan zaman dahulu, guys. Ayo kita lanjutkan dulu sampai ke atas, katanya di atas itu ada gereja. Dan di sini juga dulu ada sekolah, teman-teman. Ada sekolah zaman dahulu, cuman sudah tidak ada lagi siswanya, dan sekolah itu ditutup. Sekolah itu ditutup karena sudah tidak ada siswa. Rata-rata orang anak-anak muda itu sudah pergi merantau. Jadi mereka sekarang kalaupun ada siswanya itu ada anak-anak di sini, mereka sekolahnya sudah ke Harangkaol. Kalau sekolah di sini sudah resmi ditutup. Kita sampai ke gereja itu dulu. Nah, ini sepertinya pemakaman nih, guys. Ini sepertinya pemakaman marga purba. Ini kampungnya marga purba Pak Pak. Bapung. Giraro usaha teh. Ini opung kita Boru Sitio. Sidauruk, Boru Sidauruk. Tadi kita sudah ngobrol dengan opung ini. Jadi suaminya itu marga purba ya. Sipayung. Dia warga di sini. Kita dikasih makan siri tadi, teman-teman, sama opung ini. Enak sirinya. Di sana dong lebih jauh, Bu. Di pudian soberin cepung dah. Rumahnya besar, guys. Tuh. Dan bersih. Kampung ini terlihat lebih bersih dari yang lainnya. Ada makam juga. Jadi di sini tuh rata-rata orang itu bermarga purba Pak Pak Simalungun. Banyak orang sukses dari sini, teman-teman. Jadi istrinya Bupati Kabupaten Tapanuli Utara itu dari sini. Oh, lopong. Dito ruwad no ba keretaku. Ayo kita lanjut dulu. Kubereng jopung dah, ini harus sekolah teh. Di jangan? Oh, arong dope jaya budisi. Molo gerejai? Sekolah rangong be. Aw pelao nang lu jopung dah. Oh. Olo pung dah? Olo. Nah, kita lihat dulu gerejanya, teman-teman. Hadi opung. Hanon mau, hanon. Olo. Nah, dari situ juga bisa katanya, cuman saya mau lihat ini dulu.
Saya mau lihat. Wow, mantap di sini, guys. Mantap ya. Tuh. Mantap banget. Dan bersih sekali di sini kampungnya. Bersih. Nah, ini jalan-jalan pintas, tangga-tangga yang bisa sampai ke desa tetangga, teman-teman, ke Silumbak. Jadi di bawah sana itu ada kampung namanya Silumbak. Itu Danau Toba, teman-teman. Ini tidak terlalu jauh dari Danau Toba itu. Itu di bawah sana sudah Danau Toba. Tuh. Kalau kita jalan dari sini terus, bisa kita sampai ke Silumbak ini. Ini. Nah, kampung di bawah sana. Lumayan ramai juga di situ. Dan disitulah jalan rayanya, jalan lintasnya. Tapi kita nggak usah turun, kita lihat sekolahnya dulu. Kalau di sini itu tinggal ada makam. Tuh. Kita lihat sekolahnya dulu, guys. Ini abang-abang kita lagi bangun rumah. Lagi bertukang. Permisi bang ya. Channelnya Daniel Bona. Daniel Bona nih bersama abang-abang kita. Dari mana bang? Dari Tebing. Mereka bertukang di sini, guys. Cantik kampungnya ya. Kampung zaman dahulu sekali. Oke bang ya. Dengan abang siapa tadi? Bang Rudi dan ini? Bang Amri. Nanti tonton di Dani Elbona. Dani spasi Elbona. Oke bangku ya. Sukses. Nah, kita lihat sekolahnya dulu. Dulu sempat ramai di sini, teman-teman. Ada sekolah, ada gereja, tapi sekarang yang tinggal itu cuma gerejanya. Sekolahnya sudah nggak ada. Sudah resmi tidak beroperasi karena tidak ada siswa. Dan sepertinya gereja itu dibangun di puncak gunung. Itu ada banyak makam. Tuh. Sudah tergolong tua tapi sudah ada salibnya. Rata-rata memang kampung di sekitar Danau Toba ini itu semakin hari semakin sepi, teman-teman. Karena hidup di sini tuh tidak gampang. Betul-betul fisik tuh harus kuat, bayangin aja. Berladang pun ladangnya batu semua. Itu makanya banyak yang meninggalkan kampung ini dan anak-anak muda itu merasa tidak nyaman lagi tinggal di kampung. Mereka pun kemudian merantau atau pindah. Kalau warga di sini banyak yang merantau tidak kembali. Ada juga yang pindah ke dekat jalan raya di bawah sana. Nah, ini gerejanya. GKPS Bangun Purba. Nah, jadi nama desanya itu Bangun Purba, guys ya. Ini dia gerejanya. Iya, ini sekolahnya padahal sudah bangunannya bagus ya. Tuh. Bagus.
sudah permanen. Tapi karena tidak ada siswa lagi, karena sudah nggak ada murid, jadinya sekolahnya tutup. Ini. Ayo penonton, yang pernah sekolah di sini coba absen dulu. Siapa yang pernah sekolah di sini? Komen dulu ya. Sayang sekali. Ini ruangannya sudah kosong semua. Itu sebagian sudah rusak. Dan di atas sana itu sudah langsung perbukitan. Kita lihat ke bawah, ke belakang. Wah, jadi kita ini benar-benar di puncak desanya, guys. Kita benar-benar ada di puncak desanya itu. Danau Toba nampak. Kelihatan Danau Toba, sudah hujan. Sudah hujan. Banyak pohon mangga. Di sini rata-rata mereka itu petani. Pada umumnya petani kopi dan bawang dan cengkeh. Jadi kopi, bawang dan cengkeh itu komoditas utama di sini. Ada pokat juga mereka tanam. Dan semuanya batu gitu. Wah, susah sekali, Pak. Hidup di desa seperti ini tuh susah, Pak. Susah banget. Karena kelelahan. Ngomong pun jadi susah kita. Oke, kita turun lagi ke bawah. Kita keliling lagi kampungnya sekali lagi. Karena senang sekali rasanya di sini. Senang sekali di sini, teman-teman. Luar biasa keindahannya. Jadi ladang-ladang mereka tuh di sana. Tuh. Yang ditanami cengkeh, kemudian coklat, kemudian bawang. Kalau dulu bawang semua itu. Jadi gunungnya kayak di teres. Itu gunung batu itu, guys. Nah, kalau dulu itu gunung batu, itu di teres dulu. Gunung-gunungnya lumayan melelahkan jalan di sini. Nah, di sini ada juga pemakaman, teman-teman. Sudah hujan, jadi kita berteduh dulu di sini. Makamnya tergolong mewah ya, makam keluarga, dan rata-rata mereka marga purba. Rata-rata orang yang dimakamkan di sini marga purba dan makamnya terawat sekali. Ini mungkin makam raja kampungnya dulu. Namanya Tuan Jaingon Purba. Mewah makamnya. Oke, kita turun dulu. Kurang lebih perjalanan kita tentang desa ini seperti itulah, teman-teman. Yang belum subscribe, silakan kita di subscribe untuk mengikuti perjalanan kita. Yang belum komen, silakan berikan komentar dan masukan yang membangun. Kemudian di like, di share juga jangan lupa, guys ya. Hujan. Nah, yang ini katanya rumahnya keluarga istri dari Bupati Tapanuli Utara. Yang ini. JTP Huta Barat kan istrinya Baru Purba. Kemudian Ibu Purba itu
Dari sini kampungnya. Ayo kita turun. Itu motor kita di sana sudah menunggu. Ada makam di tengah kampung ini dibuat. Marga apa bang? Purba. Marga apa? Dauruk. Oke, mantap. Iya. Golongan hitam. Oke, makasih. Orangnya juga welcome. Mantap. Bu. Lagi jalan-jalan, lihat kampungnya indah. Ya. Dari Perapat, Bu. Manurung. Permisi, Bu ya. Nah, itulah teman-teman cerita tentang Desa Bangun Purba di Nagori Purba, Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun. Nah, inilah dia. Kalau saya melihat sih di sini teman-teman, rata-rata orang kampung sini sukses. Ya, sekalipun rumah kosong tapi masih dirawat. Berbeda dengan di kampung-kampung lain kalau saya lihat di sini. Kemudian, Pung, mau lihat-lihat kampungnya, Pung? Orang Perapat. Ya. Dan mereka rata-rata itu membangun makam mewah di sini. Luar biasa. Saya salut sama orang di kampung ini. Kalau saya lihat sangat terawat sekali kampungnya dan bersih, ya. Terkhusus di Haranggaol ini, beberapa kampung sudah kita lalui dan ini termasuk kampung nomor 1 yang paling bersih menurut saya. Padahal penghuninya adalah orang-orang yang sudah tua. Luar biasa, guys. Luar biasa. Ladang mereka pun bersih. Dan di sini rata-rata yang tinggal adalah orang-orang usia lanjut, teman-teman. Orang-orang usia lanjut. Itu yang membuat saya sedikit takjub, bukan sedikit ya, takjub luar biasa dengan warga di sini. Mantap. Nah, ini kedua jalan ini bisa kalian tempuh untuk keluar menuju ke jalan raya di sana. Kurang lebih dari sini kurang lebih 100 meter, dari sini juga 100 meter. Terserah teman-teman pilih dari mana. Silakan dikunjungi, yang penasaran silakan dikunjungi, boleh guys. Kita berteduh di rumah opung kita, tulang doh teh, Tanggang. tulang, si tanggang doh teh, nah tulang, Malau. baru malau. Dikasih tumpangan kita berteduh guys, karena hujan, nah, hujannya deras. Keluarga nih. Rupanya masih keluarga, masih keluarga rupanya. Iyalah. Nah, beres menurun. Iya. Holan hala natulang nama tinggal iso. Oh, lo. Isiatar sada pendeta HKI. Oh. Marimbun gereja HKI. Oh, itu teh. Pembangunan ini. Hakai do kami. Dang kami GPS do. Mela do. Oh, no. Masih mare-mare. Bah. Apa ya raja gitu namanya. Iyo, berarti matulang do. Has do matulang hasina. Nah, setelah beberapa saat kita ngobrol teman-teman, kita disuruh lihat pancoran ini dulu.
Jadi begitulah dulu kalau orang-orang Batak membuka perkampungan, harus ada mata air, ya. Dan di sini ada pancoran yang sampai sekarang masih mereka gunakan untuk mandi, kayak kamar mandi umum. Masih banyaklah yang percaya warga di sini kalau susah dapat jodoh, katanya bisa cepat dapat jodoh kalau mandi di sini. Kalau teman-teman mau, siapa tahu ada yang mau datang ke sini ya. Muelni Purba katanya. Ini Muel Purba pancorannya. Gerbangnya langsung dari batu itu. Nah, yuk kita masuk dulu ke dalam. Wah, mandi di sini nggak usah pakai gayung guys, nggak usah pakai gayung. Bisa langsung mandi. Ini airnya dari mana ya? Apakah keluar dari dalam tanah? Kurang tahu juga. Oh, ada lagi satu lagi di sini. Ini untuk perempuan dan laki-laki biasanya ini. Yang satunya pakai atap. Oke, sudah lengkap semuanya kita jelajahi. Oke, baiklah teman-teman, saya akan pulang dulu. Saya segera pulang dulu. Terima kasih sudah menonton video kita. Nantikan lagi perjalanan-perjalanan kita di kampung-kampung yang jarang terekspos tapi indah gitu. Ya, edukasi-edukasi seputar seperti apa sih perkampungan-perkampungan orang Batak zaman dahulu. Bersama saya, Dani Elbona. Thank you.